Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, yang menambah amal ibadah kami untukmu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah ya Allah. Lindungi majlis ini dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Disunnahkan dibaca sesudah selesai sholat fardu, disunnahkan juga sebelum tidur, disunnahkan jikalau memasuki rumah, zikir pagi dan petang. Mengapa diulang-ulang? Karena ayat kursi, jikalau hafal, mengerti artinya, paham maknanya, ditadaburi setiap yang termaktub dalam ayat tersebut dengan penuh keyakinan, maka ayat inilah yang akan membebaskan kita dari kemusyrikan. Itulah hikmah ayat kursi. Kalau dibaca dengan benar, kita akan menjadi orang yang yakin kepada Allah. Karena dalam ayat kursi Allah memperkenalkan dirinya. Kita akan jadi orang yang mantap tauhidnya, yakin kepada Allah. Insya Allah ayat kursinya bagus, ikhlas dalam beramal, tawakal dalam berbuat, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak takut selain takut kepada Allah, tidak akan silau kepada dunia ini. Ayat kursi membuat kita semakin tenang karena keyakinan makin mantap. Beberapa terjemah hadis tentang ayat kursi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari,
maka ia akan dalam perlindungan Allah dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Itu tentang perlindungan. Dari hadis An-Nasai, barang siapa yang membaca ayat kursi seusai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Kenapa masuk surga? Karena bebas dari kemusyrikan. Tauhidnya mantap. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat apa dari kitabullah yang paling agung?" Lalu aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ayat kursi." Kemudian beliau menepuk dadaku sambil bersabda, "Semoga Allah memudahkan ilmumu, wahai Abu Munzir." Hadis lainnya tentang bagaimana Abu Hurairah menangkap yang mencuri dari Baitul Mal, dan ternyata itu adalah setan yang mengatakan, setan ini tidak pernah benar kata-katanya kecuali yang satu ini. Jikalau membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, maka setan tidak bisa mendekatinya sampai pagi. Rekan-rekan sekalian, kita coba. Saya belum layak jadi penafsir Al-Quran, tapi mengumpulkan tafsir-tafsir dari beberapa kitab tafsir, dan inilah yang didapat tentang bagaimana tauhid seseorang bisa mantap jikalau membaca ayat kursi dengan memahami dan mentadaburi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya, Allah. Yang dia Allahu la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada ilah selain Dia. Begini hadirin, ada yang beberapa agama yang kalau menjelaskan Tuhannya agak repot. Karena ada banyak, ada yang saya tidak perlu menyebutkan lah ya. Walaupun pimpinan agamanya ketika ditanya menjelaskan Tuhannya rumit, repot. Islam tidak repot. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Satunya Allah dalam Islam bukan perjumlahan, bukan pengurangan, bukan pembagian, bukan perkalian. Karena satunya bagi manusia bisa setengah tambah setengah, 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 3, banyak ketemu 1. Tapi Allahu ahad, bukan perjumlahan, bukan perkalian, tunggalnya tuh benar, hanya 1. Allahus somad. Kalau ada yang berupa perjumlahan, perkalian, pengurangan, pasti bukan Allah, karena Allah itu bukan perjumlahan, pengurangan. Allahus somad, kepadanya lah tempat bergantung. Semua makhluk bergantungnya kepada Allah. Adapun yang ngaku Tuhan apapun, kalau dia masih mengharapkan pertolongan dari yang lain, berarti bukan Tuhan. Ada yang Tuhannya belajar, makan, tidur, dia berharap dibangunkan, dia berharap makanan. Allah tidak mengharapkan apapun dari siapapun, makhluk yang berharap kepadanya.
Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada ibu, bapak, anak. Setiap yang beranak pinak pasti bukan Tuhan. Itu makhluk. Jadi kalau ada beranak pinak pasti bukan Tuhan. Karena bagi kita, keyakinan kita, Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Bukan seperti makhluk ciptaan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupainya, yang setara dengannya. Kalau ada yang mengaku Tuhan, di India katanya banyak yang ngaku Tuhan, tapi dia memerlukan makanan, memerlukan pakaian. Dia punya keluarga, punya orang tua, bukan Tuhan pasti. Dan banyak yang menyerupainya, ya, manusia menyerupainya. Jadi Tuhan dalam Islam itu mutlak, tidak ada yang serupa dengannya. Kalau ada yang serupa dengannya, pasti bukan Tuhan. Nah, itu sedikit. Maka kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyu al-qayyum. Dialah Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada apapun selain kepada Allah, Tuhan semesta alam, seperti yang dijelaskan tadi. Al-Hayyu, yang maha hidup, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu beda dengan makhluk, dengan apapun yang ada awal dan akhir. Semua ciptaan Allah ada awal dan akhir, Allah tidak. Dan dialah Allah yang maha melihat segala-galanya, maha mendengar, maha mengetahui, maha berbuat. Allah lah semuanya ada di dalam Al-Hayyu. Al-Qayyum, Allah yang mengurus segala sesuatu sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, mencipta, memberi rizki, sehat, sakit, mengangkat, menurunkan. Semua yang terjadi ini diurus oleh Allah, tidak memerlukan bantuan siapapun. Al-Qayyum, terus menerus. Jadi kita mengenal, oh, Allah melihat kita seperti sekarang ini, ya. Allah menyaksikan pertemuan ini. Tidak ada yang tersembunyi, siapapun, dimanapun. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Tidak ada satupun suara yang tidak didengar oleh Allah. Suara apapun, karena Dia yang menciptakan suara. Tidak ada yang lapar yang tidak diketahui Allah. Tidak ada yang haus, yang sakit, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, penglihatan Allah, genggaman Allah, dan semua yang ada ini diurus oleh Allah. Tidak ada satupun. Kuman, bakteri, semuanya diciptakan, dibentuk, diurus oleh Allah sendirian saja. Tidak memerlukan bantuan siapa-siapa mengurus alam semesta berikut apa yang ada. Jadi dengan tahu ya Hayyu ya Qayyum, kita jadi sadar nih, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang melihat kita. Ini belum selesai nih, baru dua ya Hayyu ya Qayyum. Ini Ismul Azam. Kalau kita yakin ya Hayyu ya Qayyum, kita tidak akan pernah merasa sepi karena ada Allah. Dan kita yakin sekali bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita, tidak pernah lalai mengurus diri kita. Gak takut. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tertidur. Itu makhluk yang ngantuk dan tidur. Sempurna pengawasan Allah. Tidak ada lalai sekejap pun juga. Jadi kita
setiap saat terawasi oleh Allah, dimanapun, kapanpun, tidak lengah terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang terjadi, apa yang kita perlukan. Dan ingat baik-baik, semua keperluan kita juga Allah yang tahu. Jadi ketika kita dihina, ditipu, dizolimi, Allah tahu tidak? Tidak ada yang tidak diketahui. Perang di Palestina, Allah tahukah? Tahu semuanya. Termasuk semut yang jalan, bom yang meledak, yang runtuh, yang luka, yang lapar, yang sakit, yang sedang rapat mengadakan perencanaan jahat, yang sedang rapat perencanaan baik, yang lapar, yang sedih, semuanya nyata dalam penglihatan Allah yang maha melihat, dalam pengetahuan Allah yang maha tahu. Tidak ada satupun yang luput, baik yang di situ ya Ngesrawil maupun para pejuang maupun kita, tidak ada yang luput. Jadi jangan menyangka Allah tidak tahu, salah. Karena tidak ada yang meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan perintah Allah. Sama, nanti semua meninggal, bukan hanya di sana yang meninggal, di sini juga. Ya, ini tanpa harus perang juga nanti pada meninggal ini. Ya, baik lawannya tetap juga meninggal pada waktunya. Jadi jangan menganggap Allah tidak tahu, Allah lalai, Allah tidak kuasa. Tidak, semuanya terjadi biiznillah. Dan pasti ada hikmahnya bagi orang yang beriman. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Bagi Allah lah langit bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Makhluk tidak punya apa-apa. Jadi melihat alam ini milik Allah. Lihat istana milik Allah. Biasa saja. Lihat mobil bagus milik Allah. Itu ada SMM, banyak kue-kue dan makanan milik siapa? Itu jadi gimana? Tidak boleh. Ya Rob, ini milikmu semuanya. Saya minta coklat. Saya hanya minta kepadamu. Ditagih, minta bayaran ke Allah. Error. Bukan begitu. Ini keyakinan. Bukan rumah kita, milik Allah. Kalau hati sudah yakin semua milik Allah, adanya tidak sombong, ditahan oleh Allah, dia tetap sabar, dikasih dia bersyukur, diambil dia ridho. Lihat yang lain dikasih oleh Allah, ya terserah Allah. Kalau itu orang beriman, kita doakan supaya barokah. Nggak ada ribet-ribetnya. Karena semua milik Allah, nggak mau minta sama siapa-siapa selain minta ke Allah. Yang punya segalanya cuman Allah. Katanya sekarang rumah makin mahal, nggak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih, pasti ketemu. Saya sudah minta umur saya 55 tahun, belum punya rumah juga, saya masih ngontrak, itu juga dari Allah. Tapi tiap bulan saya tegang bayar kontrakan. Selama ini masih berteduh tidak? Masih. Kenapa lupa? 55 tahun dikasih tempat berteduh, tegang terus. Enggak harus punya rumah. Tidak ada disebutkan barang siapa yang tidak punya rumah tidak masuk surga. Enggak ada. Siapa yang tidak punya rumah, tidak bertakwa, tidak ada. Sahabat Nabi tidak semua punya rumah. Punya rumah itu bukan tanda kesuksesan. Tanda kesuksesan itu kalau punya rumah nambah takwa. Nah, takwalah suksesnya. Tenang ya hadirin,
Nggak usah stres mikirin harga tanah naik, karena dipikirin juga tetap naik. Gimana calon mertua mensyaratkan harus punya rumah? Atuh cari calon mertua yang lain yang tidak mensyaratkan. Salah sendiri naksir yang bersyarat. Semua akhwat milik Allah, semua calon mertua makhluk Allah. Minta, tapi saya naksir anaknya, ya laporan atuh ke Allah. Dan yang menjodohkan mah Allah. Mau jungkir balik juga, kalau Allah tidak menjodohkan pasti tidak jadi. Begitu milik Allah, termasuk tubuh kita ini milik Allah nih, tubuh ini. Kalau ini milik kita, jangan tua, bayi aja terus. Gak bisa kita menua, rambut beruban, sebagian rontok, kulit mengkerut, ya kan? Bukan milik kita tubuh ini. Makanya kalau orang dia baca ayat kursi, udah nggak akan ribet lagi dengan dunia ini. Dia kerja, dia bisnis, dia usaha, tapi bisnisnya tuh dengan Allah. Begini nih, karena yakin Allah pemilik segalanya, dia dagang. Dagang itu tahu Allah melihat. Ya Allah, qadarullah saya jadi pedagang. Semoga dagang ini mendekatkan saya padamu. Titipkan kepada hamba rezeki untuk meningkatkan amal soleh. Tambahan ya, perlukah kita ingin jadi orang kaya? Perlukah kita jadi orang kaya? Kaya apa? Kaya apa? Ini yang jelas atuh hadirin ya. Perlukah kita jadi orang kaya? Mau nyebut nggak perlu, udah pengen. Nyebut perlu takut disangka cinta dunia, jadi perlu, jadi kelihatan nggak mantep itu. Perlu kita jadi orang ghina fi qalbi. Perlu itu kaya hati. Kalau harta tidak perlu banyak, yang penting setiap perlu cukup. Dah itu aja. Perlu beli rumah, dah beres. Perlu ke Mekah, jawab cukup. Apa artinya kaya? Apa artinya banyak kalau enggak cukup? Betul tidak? Perlu bikin sekolah, cukup. Perlu bangun masjid, cukup. Perlu sedekah 2 triliun, oh gitu. Enggak perlu kita disebut jadi orang kaya. Kita kerja, kita bisnis supaya Allah menitipkan rezeki untuk mendekat ke Allah. Zakat yang besar, sedekah melimpah, beasiswa, bangun pesantren, bangun masjid, tak santuni anak yatim, itu yang kita perlukan, bukan status kaya. Dan yang punya harta semuanya adalah Allah. Wah, sekarang dolar naik, punya enggak? Rewel dia. Dolar mau naik, mau turun, BBM mau naik, mau turun, Tuhan kita Allah. Dari dulu juga BBM naik, saudara tetap kan? Makin tua, betul tidak? Jalan terus. Allah yang membagikan rezeki. Tenang hadirin, tenang ya. Kalau dagang tenang saja. Banyak saingan, gak apa-apa. Saingan itu versi kita, semuanya hamba Allah. Yang ngasih rezeki kepada semuanya adalah Allah. Gara-gara dia dagangnya di depan saya, rezeki saya jadi berkurang, tidak mungkin.
Gimana jadi berkurang? Rezeki kita ya kita. Tapi bener loh, saya biasanya omset 2 juta, sekarang jadi 1 juta. Jadi berkurang? Bukan berkurang, emang segitu jatahnya. Kemarin 2 juta, sekarang 1 juta. Maunya Allah ngasih segitu, kenapa nyebut kurang? Kenapa saudara jadi lihat ke saya begitu? Kayak yang baru tahu aja. Tenang hadirin. Kalau udah nikah ada nggak rezekinya? Masa gara-gara nikah jadi nggak ada rezeki? Laki-laki udah ada rezekinya, nikah dengan perempuan ada rezekinya. Nikah tuh gabung tuh 2 rezeki. Punya anak pasti ada rezekinya. Emang anak siapa yang ciptakan? Orang tua. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menciptakan anak. Gambar anak aja gagal. Bikin sehelai rambut saja tidak akan bisa. Semua ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau saudara nanti ke museum raja ini, tinggal bajunya, ya kan? Tinggal helmnya, pedangnya. Orangnya dicabut nyawa, selesai. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Mungkin ganti-ganti mobil tidak ujub, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Tidak merasa memiliki, cuma titipan. Kita juga biasa begitu, ya. Waktu menjemput rezeki ke Allah minta. Jangan cuman kerja, doa juga bagian dari ikhtiar. Dikasih berapa aja syukur. Berapapun dikasih syukur. Giliran oleh Allah ditahan rezekinya, sabar. Mantap makan tabungan, manset makan aset. Sabar. Tabungan siapa yang menyediakan? Allah. Ya, tapi saya sekarang jadi jual motor, jual HP. Motor siapa yang ngasih? Allah. Allah udah tahu kapan kita bakal kepepet. Diambil oleh Allah, ridho. Kayak tukang parkir. Enggak pernah tukang parkir nahan, janganlah Pak, motor ini jangan diambil. Naonan mana? Motor saya. Terus sudah diambil, tukang parkir nangis, sedih, musibah bertubi-tubi, nggak jelas pisan. Ya diambil yang punyanya, ya nggak apa-apa. Kita juga kalau lagi diambil titipan oleh Allah, ya kita jangan jadi merasa musibah. Musibah itu tidak ridho. Jelas? Lihat orang lain yang dikasih oleh Allah, iri jangan. Mau ngapain iri? Iri tidak akan memindahkan takdir orang ke kita, hanya menghanguskan pahala kita. Nah, kalem aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya. Tidak ada. Rasulullah bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Quran jadi syafaat juga dengan izin Allah. Tidak ada manfaat sekecil apapun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi tenang saja. Ya. Wah, si itu ngerencanain jahat sama kita. Adakah rencana jahat yang tidak diketahui Allah? Jawab. Adakah
rapat rahasia yang tidak diketahui Allah? Misalkan orang mengadakan rapat rahasia sampai mereka tidak tahu di mana mereka akan rapat, saking rahasianya, dan tidak tahu rapat sama siapa. Bayangkan itu kan. Dan mereka berbisik-bisik saking rahasianya sampai tidak kedengaran sama yang dibisikinnya. Ini rapat liar nih hadirin. Allah tahu tidak yang rapat error begini? Bayangkan mereka rapat tidak tahu mau rapat di mana, rahasia, nggak tahu sama siapa, dan ngomongnya juga kunyam-kunyam sendiri saking rahasianya. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa tuh Benyamin titik-titiknya nyaut-nyaut itu makhluk ciptaan Allah. Dia bagian apes aja, bagian jadi makhluk jahatnya. Pasti meninggal, pasti ada balasannya, pasti. Tidak ada yang luput. Jadi jangan menganggap Allah tidak tahu atau terpisah dari pengetahuan kekuasaan Allah. Tidak. Allah tidak tahu tidak rakyat Palestina yang lapar, yang terancam? Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Nih, mau pergi pengajian, Allah tahu copet? Halo, apakah Allah tahu copet yang rapat dengan copet lainnya? Tahu? Tahukah copet mengendap-endap? Pasti tahu. Makanya kita berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kalau dibaca dengan benar bisa nggak jadi tuh si copet. Anjing mau ngegigit, kita doa dulu. Bada subuh doa, zikir pagi, bada asar doa. Itu anjing yang mau ngegigit, dan Allah udah tahu ini anjing bakal ngegigit kita, tapi kita menggunakan doa, fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menggerakkan dari satu takdir ke takdir lain. Yang tadi kita kan lagi misal nyender di deket tiang listrik, nah anjing lihat betis kita tuh menarik, tapi kita wirid jadi nggak gegel tiang listrik. Kata anjing, nah jadi tuaski mungkin saya tidak berpengalaman, tapi asli hadirin. Allah tahu. Ini kan kita tidak tahu nih ya, pulang dari sini apa yang akan terjadi, tahu tidak? Gak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan, di angkot di sana, naik motor, mana ada oli yang menggenang, mana ada yang akan ngebegal, tidak tahu. Allah Maha tahu. Semua rencana, semua yang akan terjadi Allah Maha tahu. Makanya doa pas naik kendaraan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan juga bingung gimana kita menyesatkan, tapi kita jarang doa. Ada doa nggak ngerti, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, tos garing pisan, tidak paham artinya, nggak kayak lagi minta. Harusnya kan naik mobil bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Langsung tuh keluar, berubah itu takdir. Dari satu takdir ke takdir lain, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi bagi orang yang berdoa, ada pertolongan Allah. La yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada selain doa. Tuh begitu.
Sudah lihat? Coba lihat tayangan-tayangan. Ada yang lagi jalan, kelapa jatuh, deng, kena kepala. Kita tidak mungkin telentang begini. Lagi lihat ke sana, ternyata God blues masuk. Terlalu banyak hal yang bakal terjadi yang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Makanya ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu jin yang akan nakut-nakutin kita. Misal langsung lihat kiri kanan. Di Indonesia kuntilanak, di Amerika ada nggak? Ada kuntil boy ya. Semua jin ciptaan Allah ada. Mau nakut-nakutin, saya tidak tahu nih mereka bisa katanya mau nakut-nakutin. Seserem apapun penampilan dia, kalau Allah tidak izinkan, garing hadirin. Enggak ngepek. Enggak takut. Makanya kalau baca ayat kursinya paten itu ya, udah itu mah jin tuh pasti enggak berani tuh. Karena tauhidnya jadi bulat. Yakin Allah yang menguasai mereka. Kalau kita yakin setan tidak pernah lupa kepada kita, kita juga harus yakin ada Allah yang menguasai mereka. Paham? Hei, si jin. Nah, kenapa kita tidak yakin Allah yang menguasai jin itu? Sama-sama nggak kelihatan, goib. Mau ngaca, sieun. Lagi tahajud, pas walabdolin dipelanin karena takut ada yang amin di belakang. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Nah, Allah mengetahui segalanya dan tidak ada yang mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Jadi kita harus sadar kita tuh bodoh kecuali dikasih ilmu dikit sekali oleh Allah. Makanya orang-orang yang baca ayat kursi tidak sok pinter, tidak petantang petenteng. Allah pemilik semua ilmu, kita enggak tahu apa-apa. Makanya Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa wal afafa wal ghina. Maaf, harus minta petunjuk karena yang tahu segalanya adalah Allah. Kayak mau nyari jodoh, istiqoroh, minta ke Allah yang paling sekufu lah dengan kita, yang paling pas. Kayaknya emang gak ada yang mau sama saya. Justru itu yang bikin gak mau, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kapan mau ke tanah suci? Saya mau orang kecil, boro-boro ke tanah suci, ke tanah kusir juga nggak nyampe-nyampe. Saya mau boro-boro, kemana-mana juga susah, ongkos. Itu yang bikin kita jauh dari pertolongan Allah, karena tidak berbaik sangka kepada Allah. Allah yang mengetahui segalanya. Rezeki Allah yang ngatur, di mana, kapan, berapa jumlahnya, Allah yang ngatur. Tempat pekerjaan yang terbaik, Allah yang paling tahu. Jodoh terbaik, Allah yang tahu. Dokter, obat yang terbaik, Allah yang tahu. Makanya orang yang baca ayat kursi mah tidak pernah sok tahu. Termasuk menghadapi kejadian yang pahit, dihina, difitnah, kehilangan, ketipu,
tetap ya berbaik sangka, karena pasti Allah tahu yang terbaik bagi kita, betul? Makanya orang-orang yang baca ayat kursi dengan baik mah husnuzon terus ke Allah dan minta dibimbing. Mau ke pengajian ini, Allah tahu nggak siapa Agim? Tahu tidak? Ini yang lagi ceramah, Allah tahu tidak? Ilmunya tahu tidak? Dosa-dosanya tahu tidak? Tahu semuanya. Makanya saudara kalau mau ke pengajian, doa dulu. Wahai yang maha tahu segala-galanya, beri saya ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya ingin belajar dari ilmu yang bisa membuat saya yakin padamu, bisa beramal yang benar. Doa itu paling adil, karena Allah yang maha tahu setiap penceramah, betul tidak? Allah tahu tidak yang lagi ngobrol? Ya sudah, siap-siap saja ya. Kepada yang mau ngobrol, tolong pastikan yang diajak ngobrol itu ridho, karena ada yang ngajak ngobrol dan yang diajak ngobrolnya tidak ridho. Jadi orang ini sedang belajar, tapi yang di sampingnya ngajak ngobrol terus. Jadi dosanya tuh ngeganggu orang lagi belajar. Kemudian tidak menghormati ilmu. Kira-kira Allah suka tidak? Tidak. Saran saya, daripada ngobrol ngeganggu yang lain, mending bobo aja daripada ya mengganggu, betul? Atau ngobrol sendiri. Jangan. Baru saja kita belajar, Allah melihat semuanya. Pasti ada balasannya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak ada balasannya. Jadi jangan sok pinter lah ya. Apa-apa istiqoroh. Mau kerja istiqoroh, mau nikah istiqoroh, mau bisnis istiqoroh, karena Allah yang paling tahu. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan kalau Allah mau ngambil ilmu kita juga gampang. Yang pikun kan tinggal diambil aja. Saya baru lihat itu Om Biden dari Amerika sedang, ini ada loh buktinya, sedang pidato tiba-tiba gerubrak. Suara apa itu? Jangan-jangan saya yang jatuh. Gitu aja. Saking lupanya. Ya kalau jatuh dia nggak begitu posisinya. Ini persis yang ngetuk pintu. Nih, ingatan saya masih kuat. Sekuat meja ini. Siapa? Silakan masuk. Gitu kan. Padahal dia yang ngetok. Saking lupanya. Gampang bagi Allah ngambil ingatan ini. Benar? Jangan sombong dengan ilmu yang ada. Udah dikit sombong, diambil oleh Allah, repot. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, ini tentang kekuasaan Allah ya. Kursinya Allah, kursi Allah. Jadi jangan ngebayangin kursi begini. Kekuasaan Allah menyelimuti langit dan bumi. Shh, dengar. Kenapa orang yang baca ayat kursi jin takut? Setan takut karena dia menyebut kekuasaan Allah meliputi jagat semesta alam ini. Siapa dia? Si jin itu.
kan? Setan, makhluk, gak ada apa-apanya bagi Allah, benar? Kita takut sama jin karena enggak ingat kekuasaan Allah. Kalau tahu ayat kursi ini, paham bahwa Allah yang menguasai semuanya. Siapapun cuman makhluk Allah, kecil bagi Allah, enggak bisa apa-apa kalau kita dilindungi Allah. Dan kalau yakin begitu, itu berefek. Kita baca ayat kursi sambil lari, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lari. Jadi baru sampai di lisan, belum mengerti, belum paham, belum ditadaburi semuanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau sholat mau khusyuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, psst, segalanya jadi nggak ada apa-apanya. Tapi ya kita masih membesarkan selain Allah. Banyak yang kita besar-besarkan. Kalau udah tahu Allah Maha Besar, kecil-kecil. Mau presiden, mau panglima, menteri, pejabat, ini kecil-kecil, gak ada apa-apanya bagi Allah. Benar? Ini penting nih hadirin. Tidak ada yang hebat di dunia ini mah. Manusia cuman begini, mau tos ya. Cuman segitu. Maut. Iya. Pertama bangun, lama-lama, nah, begitu. Ini yang lagi ceramah ini kan sudah lama nih di dunia ini. Bayi dulu susah jalan, lalu mulai belajar jalan, lalu mulai lincah-lincah. Waduh, waktu zaman remaja ya, badan bagus, lincah. Lama-lama pelan. Sekarang dari duduk mau berdiri juga, begitu. Mau take off tuh, iya. Lama-lama ya dikurangin kemampuannya, lama-lama terus maut. Udah cuman gitu manusia, gak bisa manjang-manjangin umur. Ada umur panjang pikun, lebih repot lagi kita. Coba saya nanya, Bu, ya sama ibu aja, sok atau bapak, Pak, adik-adik mau panjang umur, mau berapa? 500, 200, tuh kan nggak jelas. Udahlah, secukupnya aja ya. Wah, gimana dong kalau nanti saya meninggal atau dikubur? Tenang ya. Nanti gimana anak cucu? Ya semuanya juga milik Allah. Persiapkan aja sebaik-baiknya supaya anak cucu kenal ke Allah, dekat dengan Allah, itu warisan terbaik. Nanti Allah yang jagain mereka, gitu. Lanjut tidak nih? Jangan kagum. Wah, Amerika negara adik kuasa, mau adik, mau kakak, semuanya milik kamu. Udahan. Itu kurang gimana? Siapa tuh? Biden itu ya, Presiden Amerika sekarang turun dari tangga, lupa lagi mau kemana. Itu teh presiden adik kuasa, naik tangga jatuh ya, mau pidato lupa omongannya. Begitu negara adik kuasa, dibuat aja oleh Allah rada pikun, repot, malah jadi bahan tertawaan bagi sebagian orang. Betul? Mas Entrum juga gitu ya, salah repuh. Kasihan memang Amerika kayak nggak ada lagi lelaki ya. Tapi ya ujiannya begitu. Allah yang ngatur juga. Halo? Jadi udah deh, nggak usah kagum-kagum lah
sama harta, gelar, pangkat, jabatan, nggak usah merunduk-runduk. Kita tetap baik, tetap sopan kepada para pejabat seproporsional mungkin. Tapi tidak usah kagum, tidak usah mengagung-agungkan. Kalau punya saudara jadi pejabat, nggak usah dibawa-bawa terus kartu namanya. Nanti kalau udah ditangkap baru disembunyiin, ya kan? Kalau kita sudah tidak kagum sama gelar, pangkat, jabatan, dengar ya, bukan meremehkan, tapi tidak mengagung-agungkan. Jelas? Kita baik, kita hormat, kita sopan, tapi hati kita biasa we, sama-sama hamba Allah. Jelas? Juga kalau teman-teman nanti diuji punya jabatan biasa we, tapi maoten iya ya kan. Sepanjang kentut masih bau nggak usah sombong ya kan. Ya walaupun ratu kecantikan peledak, saya sih belum pernah mencium baunya ya, tapi perkiraan walaupun pakai parfum diminum pasti makin bau, betul. Tidur kita tidak tahu, benar, lemah kita ini. Tidak ada tidur sengsara, tidak punya makanan sengsara, tidak ada minuman sengsara, tidak bisa pipis sengsara, nggak bisa napas sengsara. Kita tuh lemah sekali, makanya nggak usahlah mengagung-agungkan yang lemah. Setuju? Takutuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak berat bagi Allah mengurus jagat ini, tidak capek, tidak ribet, beres-beres we. Matahari panas segitu diukur panasnya, karena kalau kepanasan kosong ya kan, keluar bawa apa nih Pak? Oh si bapak tutung, nggak bisa. Semua udah diukur, benar. Kalau kemarin aja di Mekah 52 derajat heboh, udah diukur nggak dikasih 100, kalau pulang haji teh nah tarutung kia. Pulang haji hari tem semuanya enggak, udah diukur. Tempat dingin udah diukur, nggak mungkin kita beku ya, kecuali memang garisnya harus beku. Jadi udahlah, ada Allah yang mengurusi semuanya dengan mudah. Kalau Allah mau sesuatu tinggal kun fayakun, beres. Dan dialah Allah Adliyul Azim, maha tinggi. Udah, makanya jangan merasa tinggi lah, nggak ada apa-apanya. Dan juga jangan ngagum-ngagumi yang ditinggi-tinggikan oleh orang, nggak ada apa-apanya. Betul-betul mulia di sisi Allah bukan karena casing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Enak begini hadirin. Semuanya dikuasai oleh Allah, tidak berat. Kalau mengurus alam ini tidak berat bagi Allah, ngurus persoalan kita susah tidak? Jawab. Bayarin utang? Yang benar. Ini persoalan saya rumit. Rumit tuh kan ngandelin diri. Coba ngandelin Allah, nggak ada yang rumit. Utang berapa yang nggak bisa dibayar oleh Allah? Langit dan bumi milik Allah. Betul tidak? Makanya sing yakin ke Allah tuh. Itulah yang dimiliki saudara-saudara kita di Palestina. Hakul yakin, rumah hancur gak ada masalah, semuanya milik Allah. Nanti Allah bikinin lagi. Kalaupun saya mati gak apa-apa, nanti ada akhirat. Kalau udah yakin tuh bulat, enak hidup ini. Ajeg, mantap, adem, ayem, apapun yang terjadi, ngerti bahwa ini pasti ada hikmahnya. Nggak riweh hidupnya tuh.
Ke depan bagaimana bes? Ada Allah. Yang lalu udah terjadi, terima, tinggal tobat. Sekarang jadikan amal soleh. Udah gitu. Gimana tentang rezeki? Allah yang ngatur. Yang penting kerja yang terbaik, niatnya benar, profesional, doa yang banyak. Dah dikasih berapapun syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Lihat yang lain, doakan, beres. Enggak ribet. Yang ribet itu adalah yang menuhankan nafsu. Yang ribet itu yang ingin dipuji orang, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Kalau berharapnya ke makhluk itu ribet. Berharap ke Allah tidak ribet. Walaupun kenyataan dalam hidup ini banyak masalah, seperti saudara kita di Palestina, tapi hati yang beriman mah enggak ribet. Percayalah hadirin. Walaupun benar fisik harus berjuang mencari ini seperti itu, Siti Hajar ya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Mekah itu, di Ka'bah. Ketika yakin ini perintah Allah, yakin saya nggak mungkin disia-siakan oleh Allah, tapi sempurna ikhtiar, naik ke bukit Safa, jalan, turun, lari, Marwah, sempurnakan ikhtiar sebagai ibadah. Lihat di mana hasilnya airnya, di Safa, di Marwah? Bukan, di bawah kaki Ismail. Terserah Allah di mana aja. Asal udah waktunya Allah mau kasih, kasih. Kita terus saja sempurnakan ikhtiar sebagai ibadah. Kapan pertolongan Allah? Nggak usah ditunggu-tunggu. Allah udah tahu waktu yang terbaik. Sempurnakan aja kewajiban kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambanya, hamba Allah ya, orang-orang yang berdoa. Apabila berdoa padaku, maka hendaklah mematuhi perintahku dan beriman padaku, kepada Allah. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar senantiasa dalam kebenaran. Baca kembali ayat kursi, baca kembali artinya, pahami, bacanya yang tartil ya. Coba kalau mau tidur baca dengan baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, yang maha tinggi, maha agung. Enak hadirin. Ayo, insya Allah kalau dibacanya bagus, setan gak akan ganggu kita. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada manfaatnya. Jangan takut, jangan-jangan diganggu setan nih pulang dari sini. Belum juga pulang sudah horor ya. Baca yang baik ya. Terima kasih bagi teman-teman yang mau masuk santri siap guna SSG. Pengumumannya mana? Ayo daftar, latih diri. Insya Allah santri siap guna nanti latihannya Sabtu Ahad saja, dari asar ke asar
selama 3 bulan. Tidak ada biaya, tapi saudara bakal dilatih banyak hal. Makasih. Nanti puncaknya semua di banyak hal, dari mulai ya berbagai hal, tapi intinya supaya punya karakter baku, baik dan kuat. Baiknya apa? Dilatih belajar ikhlas, jujur, dan tawadu. Karakter kuatnya berani, disiplin, tangguh. Jadi jangan heran nanti harus berani megang cacing. Tahu cacing di sini apa? Ular sanca hadirin. Wah, nggak jadi daftar. Bagi saudara yang ingin meningkatkan kemampuan, manfaatkan. Silakan bersedekah hadirin. Bismillah ya. Jangan sampai tidak sedekah kalau ada rezekinya. Silakan sambil baca Fatihah dan ayat kursi. Padahal sama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Allah. Engkau tahu semua kebusukan, semua maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ampuni selama ini ya Rabb, kami masih lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lebih sibuk menuhankan yang lain selain Engkau. Ampuni segala kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti menyaksikan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Rabb, ampuni segala akhlak buruk kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wa li walidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni jiwa orang tua kami ya Allah, ampuni seluruh dosanya, sayangi ibu bapak kami dimanapun berada, karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah. Kami bisa mengenalmu, berkahi ilmu yang diberikannya. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, juga bagi guru-guru kami. Ya Allah, karuniakan kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terangan-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ampuni juga hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti ya Allah, sengaja tidak sengaja. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Berikan hidayah taufik agar terpelihara dari perbuatan zalim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang Maha Menatap, Engkaulah yang kuasa mengabulkan doa kami. Jadikan saat ini saat ijabah doa. Kabulkan doa kami ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Doalah hadirin masing-masing bagi yang mau doa. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, Allah malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Ya Allah, wahai yang Maha Menatap, kabulkan ya Allah. Jangan biarkan satupun yang memohon kecuali Engkau berikan yang terbaik. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafarta. Jangan biarkan satupun yang berdosa kecuali Engkau ampuni, yang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan, yang berhajat Engkau berikan hajat yang maslahat dunia akhirat, yang belum berjodoh Engkaulah yang kuasa memberikan jodohnya ya Rabb. Titipkan keturunan yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi Uighur ya Allah. Duhai Allah yang Maha Kuasa, tolonglah saudara kami. Hanya Engkau ya Allah, Engkau tahu semua penderitaan saudara-saudara kami. Siapa lagi yang bisa melindungi mereka selain Engkau? Siapa lagi yang bisa mencukupi selain Engkau? Yang bisa menghibur hati yang duka selain Engkau? Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Ampuni kami hanya baru bisa berdoa begini, tapi kami mohon padamu. Muliakan saudara-saudara kami di dunia dan di akhirat kelak ya Rabb. Menangkan atas kaum zalimin ya Rabb. Jangan biarkan makhluk-Mu yang zalim itu berjaya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, istiqomahkan kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Undang kami ke Baitullah-Mu sebelum ajal tiba ya Rabb. Jadikan kami semua ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Ini ada endut yang sedang sakit, minta didoakan semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Endut dan Iso dan semua yang menyimak. Rekan-rekan terima kasih, mohon doa besok pagi ke Makassar. Semoga bisa kembali berjumpa malam Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.